Ya, shalom saudara yang terkasih. Ya, puji Tuhan, kita melanjutkan Bible study kita dari buku The Power of Right Believing. Ya, kuasa dari percaya yang benar. Nah, sama-sama katakan ya, saya udah sampai bab 15 mesti udah hafal ya. Percaya yang benar pasti menghasilkan kehidupan yang benar. Ya, sebaliknya percaya yang salah, ya pasti juga boleh dikatakan mengalami kehidupan yang salah. Jadi isunya percaya yang benar ya, di medan pikiran, medan pertempuran itu di pikiran kita. Ya, kita hanya udah ngerti bahwa fokus kita bukan kepada diri kita atau masalahnya atau sekelilingnya, tapi mengalihkan pandangan kita kepada Yesus. Karena itu kita perlu terus diisi oleh firman Kristus, firman kebenaran. Ya, tadi sharing sedikit. Kita harus dapat rightly dividing the word of truth gitu ya, dengan tepat memisah-misahkan firman kebenaran. Ya, firman yang hari ini. Itu firman yang hari ini artinya firman yang waktu ini. Ya, kita ada di dalam dispensasi waktu kasih karunia misalnya. Ya, kita ada di dalam kasih karunia. Ya, walaupun juga orang perjanjian lama kalau mau selamat ya harus percaya Yesus yang di masa depan. Tapi Yesus sudah jelas, karyanya sempurna buat kita, selesai, udah lengkap, sudah total, komplit. Buat saudara dan saya sebagai saudara dan saya, ya kita tinggal menerima. Karena itu disebutnya kehidupan karena percaya, ya kehidupan karena iman. Menerima karya Yesus. Karena kalau karya manusia termasuk diri kita seperti kain kotor, kain cemar. Ya, itu bukan kesalahan lagi, kesalehannya seperti kain cemar. Gimana kesalahannya? Ya, jadi Tuhan itu sudah melihat bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah ya. Karena itu kita kembali lagi ya, kita hanya berfokus kepada Yesus. Dan di dalam bab 15 ini juga masuk ke dalam hal yang praktis ya. Di part bagian 1 kemarin ya, atau Jumat yang lalu sudah bisa lihat ya di tayangan yang lalu, itu bagaimana juga praktis orang-orang yang menghadapi masalah masalah yang benar-benar berat ya, masalah-masalah yang jalan buntu, atau masalah-masalah yang benar-benar kacau benar gitu ya, nggak bisa apa-apa. Kalau bisa hanya mengalihkan pandangnya aja ya, Yesus itu jalan saudara, soalnya jalan kebenaran dan hidup. Yesus itu jalan, sama-sama katakan Yesus itu jalan keluar pasti ya, selalu ada jalan. Masalah bukan masalah kalau ada jalan keluar. Masalah kan baru masalah kalau nggak ada jalan keluar. Ya, misal kalau ada orang utang misalnya 100.000, uangnya nggak ada, masalah besar buat dia. Misalnya tukang parkir ribut sama tukang parkir, bisa bunuh-bunuhan tuh, masalah 100.000 misalnya. Tapi kalau mau 100 miliar juga, kalau uangnya punya 1 triliun misalnya, ya nggak masalah. Ya gampangnya begitu saudara ya. Yesus itu dan karyanya itu jauh lebih besar dari 100 triliun. Ya, jauh lebih besar. Dia jawaban buat segala-galanya. Ya, jadi ya 1 bulan ke depan saya umurnya 60 tahun. Ya, saya juga menghadapi banyak tantangan, banyak persoalan yang berat yang kalau diceritakan juga. Tapi selalu ada jalan keluar, lolos gitu ya, ketika kita andalkan Tuhan. Ya, sebenarnya kadang-kadang orang juga lolos tuh cuman gak sadar aja gitu. Sebenarnya Tuhan yang meloloskan dari jerat perangkap burung gitu ya, dari masalah yang besar ya, dari kematian misalnya. Karena ada kan orang menyeberang, tahu-tahu mobil lewat seret gitu. Ya, berapa kali saya misalnya melihat tabrakan yang besar gitu, cuman beda 1 mobil di depan saya misalnya. Kan bagaimana Tuhan bisa melindungi? Ya, kita nggak bisa hancur sebenarnya, karena
ada Yesus. Ya, kayak ingat film Terminator gitu ya, hancur balik lagi, bangun lagi. Ya kita nggak bisa dihancurkan, nggak terkalahkan. Ya karena Yesus itu juga hikmat buat kita, pengetahuan buat kita, buat masa depan pengetahuan. Kalau hikmat tuh Tuhan, Christ is my wisdom gitu, buat sesaat gitu ya, buat seketika. Kalau kita bilang Kristus hikmat kita, itu selalu ada jalan, saudara. Amin. Ya, itu kita belajar dari Mazmur ya. Mazmur itu Daud itu sering menulis, atau bahkan banyak ia menulis pada waktu-waktu di masa, disebutnya masa apa tuh? Masa terkelamnya dia, masa-masa terkelam, masa-masa paling rendah gitu, atau masa-masa paling sukar. Nah, itu kita akan lihat. Jadi praktis ya, bahwa ketika dia ya menyembah gitu, dia menyembah Tuhan itu kan, kalau kita bilang menyembah dengan mazmur, itu kita perkatakan sebenarnya, saudara. Ya boleh sambil nyanyi misalnya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebenarnya selesai kalau udah takkan kekurangan, I shall not want. Itu benar-benar luar biasa, saudara, satu kalimat itu aja. Ketika Tuhan gembala kita, kita dombanya, dan dikatakan takkan kekurangan aku, berarti supply-nya supply surga. Amin. Ya kita itu dalam posisi yang dikatakan itu, cuman kan, nah, apa yang kita sadari ketika sedang menghadapi benar-benar real life gitu. Kadang-kadang kan orang selalu tanya, ya ini kasih karunia sih ngomongan kayaknya ngomongan di atas gitu, nggak membumi. Kan orang sering ngomong begitu. Padahal inilah yang sangat praktis. Ketika saudara misalnya, saudara bilang, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, misalnya lagi sakit, diampuni segala dosa saya, disembuhkan dari segala penyakit. Itu Mazmur 103, saudara. Ditebus dari segala kecelakaan. Dari jalan, misalnya di jalan, kita rasa tertekan gitu, kayaknya waduh ini mau celaka atau gimana. Ya, saya sudah ditebus dari kecelakaan. Sebenarnya sangat praktis. Masalahnya, kita bulet nggak nih menerima kasih karunia Tuhan? Ya, berpaling kepada Allah. Nah, kita mulai berikutnya ini, ya kenapa disebutnya worship gitu? Worship kan menyembah Tuhan ya. Worship itu sebenarnya kalau di firman tuh di Mazmur itu saya takut akan Tuhan, takut akan Allah misalnya gitu ya. Orang itu disebut takut akan Allah itu adalah worship, maksud saya gitu ya. Nanti kita baca ayat-ayatnya. Ya, jadi ketika kita menyembah Tuhan, bermazmur, menaikkan puji-pujian, nyanyian rohani, kata-kata tuh yang keluar, saudara. Kata-kata mazmur itu ditulisnya tuh, misalnya ada mazmur yang berkata gini, sebab Tuhan baik. Ya kan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya hesetnya. Baik, heset. Jadi kita selalu menemukan, Raja Daud itu menulis Mazmur selalu menemukan bahwa dia tuh hanya melihat Tuhan tuh baik buat dia. Baik itu bukan membiarkan dia tetap di dalam lubang masalahnya. Dia selalu dikeluarkan gitu, atau lagi dijerat, atau lagi tertangkap, atau lagi apapun yang buruk, dia selalu dibawa keluar. Untuk selama-lamanya hesetnya gitu. Untuk selama-lamanya, dia diterjemahkan kasih setianya ya, kasih karunia sebenarnya. Bagi kita apalagi gitu, Yesus sudah mati di kayu salib. Kasih karunianya untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan, kasih karunia Tuhan Yesus bagi saya, jadiin pribadi ya, untuk selama-lamanya. Continue, berkelanjutan untuk selama-lamanya. Itulah kasih karunia Tuhan. Jadi dia bukannya membiarkan, misalnya kita datang dalam keadaan apapun, dia nggak membiarkan kita dalam keadaan yang buruk terus, atau keadaan yang kurang terus.
Dia selalu mengeluarkan kita dari masalah. Ya sebab apa? Sebab Tuhan baik. Ya, baik ya baik, ya. God is good all the time. Seringkali gereja juga berkata gitu kan. All the time God is good. Saya selalu ingatkan kepada diri saya, good is good. Kadang-kadang diplesetkan juga soalnya oleh orang-orang gereja. Hal-hal yang buruk dia bilang, oh itu dari Tuhan. Kematian dari muda, atau kemandulan, atau kemiskinan, kehancuran, oh itu diizinkan Tuhan. Itu namanya campur aduk baik dengan yang gak baik, saudara. Di sorga gak ada misalnya kasih penyakit gitu. Di sorga gak ada kasih kebangkrutan misalnya. Di sorga gak ada kasih kerusakan rumah tangga. Di sorga nggak ada kasih kemandulan misalnya. Di sorga selalu God is good. Makanya kita juga hanya terima yang baik. Pak, terima yang baik, harus pilih juga terima yang buruk dari Tuhan. Tuhan nggak ada yang buruk. Kalau dia berhenti jadi kasih misalnya, dia berhenti jadi Allah misalnya. Ya, Allah itu adalah kasih, dan kasih itu ya lihat aja. Kasih itu nggak ada yang buruk. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, apa tuh? Ya, buah roh. Nggak ada yang buruk. Pikiran kita supaya benar, mulia, adil, suci, manis, dapat didengar, sebut bajikan, patut dipuji. Nggak ada yang buruk, saudara. Nggak ada tambah penyakit, tambah kerusakan, kehancuran. Nggak ada, saudara. Nah, itulah bawasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Nah, ya, jadi takut akan Tuhan itu worship. Kita lihat dari Matius 4 ayat 9 sampai 10 ya. Jadi kan kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Di Mazmur juga banyak ditulis ya. Nanti kita lihat. Ini worship ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, 9 dulu ya, dan berkata kepadanya, sebab itu kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi iblis kasih lihat waktu pencobaan di padang gurun. Ya, kuberikan padamu nih asal sujud menyembah seluruh dunia, bumi ya, karena dia penguasanya kan. Adam sudah kalah menyerahkan kepada iblis. Ya, asal nyembah. Ya, Tuhan bilang gini, dan berkatalah Yesus kepadanya. Jadi Tuhan Yesus mengutip dari Ulangan 6 ya, dari Alkitab. Nyala iblis. Sebab ada tertulis tuh, ada tertulis. Jadi apa yang dikutip itu adalah firman. Kata-kata firman. Ya, kata-kata Yahweh. Kalau kita mengutip kata-kata firman, surga bahagia, bumi bahagia gitu loh, saudara. Itu connect gitu. Ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah, di sini nanti kita lihat ya di ulangannya. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Yesus mengquote atau mengutip dari Ulangan 6. Kita baca ya. Engkau harus takut akan Tuhan. Nah tuh. Jadi yang dikutip adalah Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan. Nah, Tuhan sebut takut akan Tuhan itu worship. Tuh ya, engkau harus menyembah Tuhan. Balik dari Ulangan 6. Ya. Makanya haruslah kepada Dia sajalah ya tadi kan. Kepada Dia haruslah engkau beribadah atau berbakti tadi. Demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ya, kita nggak diajarin bersumpah lagi kan. Di perjanjian baru nggak perlu bersumpah, kita udah terima kok. Ya, amin. Ya, jadi menyembah Tuhan dengan hormat tuh. Jadi kalau dibilang, wah kamu harus takut akan Tuhan, bukannya kita ketakutan seperti sama ular, saudara. Itulah kata-kata pemazmur sebenarnya. Ya, kita hormat. Karena sinar kemuliaannya, kasih karunia-Nya itu pasti melenyapkan ketakutan, saudara. Paham ya? Jadi ketakutan yang disebut fear itu seperti mentega di tengah sinar matahari itu kenapa? Karena kita worship. Bukan waduh, Tuhan datang, ngeri gitu ya. Ya semua orang kalau Tuhan datang tuh biasanya suka takut gitu. Bukan, kita nggak takut lagi, saudara. Kita hormat, respect, kita menyembah, mengangkat tangan, memuliakan Tuhan, berkatakan semua kebenarannya. Ya.
Contoh pemazmur, Mazmur dari 23 ayat 1. Ya kan ini Mazmur yang paling banyak dikutip. Ya, kita hafalin. Disebut juga Mazmur Daud tuh. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Sudah bayangin ya. Orang nggak bisa tidur aja sudah, Tuhan adalah gembalaku, takkan kurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Kalau bisa terus merenungkan, menyerap gitu. Nggak ada orang Kristen itu stres, khawatir, depresi, nggak bisa tidur, makan obat tidur. Nggak ada saudara sebenarnya. Itu karena masalah ketidaktenangan, ketidaksejahteraan, stres, khawatir, di pikiran khawatir, terus gelisah, cemas di hati, yang sudah menjadi kronis gitu. Nah, tapi seberapapun sekarang persoalannya, sekronis apapun, kalau balik lagi Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya headsetnya beres lagi saudara. Di reset lagi setiap pagi, baru kok kasih karunia. Ya jadi kalaupun kita sedang berharap sesuatu juga lama-lama tertekan, reset aja tiap pagi rest, tiap pagi tenang, relax. Gitu. Ya itulah hidup yang benar-benar hidup. Ya pengharapannya dilepas nggak? Jangan, saudara. Ya, jadi ya kan dia membimbing aku ke air yang tenang. Tuh air yang tenang tuh rest, saudara. Ya. Apa tuh? Nggak gelisah. Menuntun aku di jalan yang benar. Coba bayangin dituntun. Dia berarti jalan di depan kita. Kan gembala jalannya di depan, domanya di belakang. Kalaupun kita salah jalan. Makanya bahasa, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku yang milih itu. Aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tokatmu yang menghibur aku. Tiba-tiba jadi kata ganti kedua kan? Sebab engkau besertaku, tongkatmu, gadamu yang menghibur aku. Tongkat gada itu yang melindungi kita dari musuh-musuh. Buktinya apa Pak? Ya buktinya kalau ayat selanjutnya dikatakan apa? Kau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Piala kau penuh berlimpah. Saudara, ketika saudara dan saya menghadapi persoalan apapun, dengan Mazmur 23 ini saja, kita menyembah dengan kata-kata Daud, kan ini kan judulnya di bab 15. Nggak ada persoalan yang lebih besar, saudara. Surely, pasti, goodness, kebajikan, kemurahan, heset lagi tuh kasih karunia, belaka mengikut aku seumur hidupku. Continue. Seumur hidup, good life lagi. Hidup yang baik. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dari satu Mazmur yang luar biasa ini aja, ya, kita bisa memilih, saudara. Hidup kita ini sekarang bisa memilih. Ya, entah mau hidup dengan pikiran yang benar, berkat, atau kutuk. Kalau saudara baca dari Mazmur aja, nggak ada kutuk, saudara. Persoalan boleh ada di sekelilingnya. Ya contohnya kan Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Masa dalam keadaan masih masalah aja Tuhan menyediakan hidangan. Hidangan apa? Ya perjamuan kudus, firman. Makanya nikmati, saudara dan saya. Bukan kewajiban, tapi kita kebutuhan menikmati semua hidangan Tuhan. Wah, mana buktinya Pak Melki? Ya itu roti yang segar, firman Kristus. Ya air hidup, nafas hidup. Dan semua ya berlimpah-limpah. Nah, contoh Daud lagi ya. Jadi kita nih dalam part bagian 2 ini kita benar-benar contoh bagaimana Raja Daud di dalam titik terendahnya. Sekalipun dia udah rasanya kacau hidupnya nih, benar-benar kacau ya. Saudara bayangin, saudara. Dia kan jadi mantunya raja kan, Raja Saul. Ketika dia mengalahkan Goliat. Jadi masa di atas, bagaimana orang-orang mengeluh-elukan, dia jadi pasukan,
Ya, dilulukan seluruh Israel. Saul beribu-ribu, bunuh beribu-ribu Filistin. Daud berlaksa-laksa. Bayangin ya, masa keemasannya dalam kehidupan waktu itu dia. Ya, tiba-tiba sekarang jadi buronan. Buronan raja, saudara, mau dibunuh sama rajanya sendiri. Nah, sekarang kita lihat satu kisah dari Mazmur yang 34 ini ya. Saya baca ayat 1 dulu. Dari Daud, pada waktu dia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir, lalu pergi. Jadi terusannya waktu dia lari dari Raja Israel, dia mencoba lari ke tempat Filistin. Tapi dia ketahuan lagi. Saudara, gimana sih hidup kayak gitu? Ya udah Tuhan bekerja luar biasa, semua orang Israel lihat, mengalahkan raksasa Goliat seorang diri. Ya bagaimana Filistin tuh kalau pakai janjinya Goliat jadi budaknya Israel tuh kan. Goliat bilang gitu, ayo 1 lawan 1. Kalau gua menang, lu jadi budak gua. Kalau gua kalah, Filistin jadi budak kamu. Kan begitu sebenarnya. Benar-benar kemenangan demi kemenangan yang dihadapi, yang dialami Daud. Tapi dia mengalami apa? 1 Samuel 21, saya baca aja lah ya supaya lebih jelas ya. Bagaimana dia waktu dia lari ke Gad ya, ke Raja Abimelek, ketahuan lagi. Ya, pegawai-pegawai Akis, nah rajanya namanya Akis ya, berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud raja negeri itu?" Daud dianggap raja lagi, padahal Saul kan. "Bukankah tentang dia orang bernyanyi belas-balasan sambil bernari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Yang dikalahkan siapa? Dia orang yang ngomong ini, Filistin. Lanjut 12. Terus Daud memperhatikan perkataannya, dia dengar. Dan dia menjadi takut sekali. Di sana dikejar-kejar. Hidupnya pelarian, buronan raja, saudara, bukan buronan biasa ini. Ya, di ujung tanduk nyawanya itu. Kalau nggak ditolong sama Yonatan, udah mati dia. Karena lari dari Israel mau kemana? Ya ke Filistin, mau kemana lagi? Ya ke Filistin, sekarang ketahuan lagi. Dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja orang Gad. Gad itu apa? Gad itu ya tempat asalnya Goliat. Goliat dari Gad. Waduh, saya sih kebayang, saudara-saudara, bayangkan ya. Benar-benar hidup kesana kena, kesini kena, saudara. Benar-benar hidup. Waduh, butak juga pikiran. Saya juga nggak kebayang ya. Dia di sini diusir. Coba ayat 13, baca aja lah ya daripada saya ngomong. Sebab itu ya berlaku seperti orang yang sakit ingatan. Seketika dia hikmatnya cuma gitu aja, udah belaga gila aja deh di depan mata mereka, dan berbuat berpura-pura gila di depan mereka. Tuh lihat, saudara. Itu udah menggambarkan apa? Nggak bisa kebayang gitu gimana lolosnya. Dia udah nggak punya mesti gimana ya? Orang dia lagi ngadep di rajanya Gad, ketahuan gitu. Ini bukannya Daud nih yang bunuh pahlawan kita dulu, menggores-goreskan di pintu gerbang, membiarkan ludahnya meleleh ke janggut. Stres, saudara. Stres ini. Ya. Stres, bayangin ya. Cuman kalau kita melihat jauh ke depan, bukankah Daud ini menjadi nenek moyang Yesus? Bayangin, saudara. Bagaimana musuh itu, ya artinya apa ya, seorang Daud ini, ya kalau bisa diputusin di sini, Yesus nggak ada, saudara. Seolah-olah kan begitu. Tapi bagaimana sebenarnya dia tidak larut gitu ya di dalam sikap mengasihani diri sendiri atau penghukuman. Ya dia nggak mikir gini, wah gue banyak dosa kali ini, gue dihukum nih sama Tuhan ya. Ya Daud memilih tidak dikalahkan oleh keadaan. Nah itu aja sih. Ya saya nggak tahu apakah, ya saya rasa ini cuman
Cuman ya hikmat yang gitu aja. Belaga gila, saudara, bayangin itu udah bener-bener mau ngomong apa juga udah nggak bisa selain belaga gila aja udah. Udah kacau benar ya. Udah kacau benar. Jadi ayat 13 tadi udah ya, belagu sakit. Balik lagi ke Mazmur 34 ayat 2. Ya, jadi dikatakan ini. Di titik inilah ya dia lari ke gua Adulam kan. Nah, dan disinilah dia berkata gini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu dan puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Kunci ini, saudara. Ya, jadi dia akhirnya diusir ya, karena berhasil tuh cara dia tuh. Ya, bayangin ini udah lolos dari lubang jarum, saudara. Ya, ini kata Raja Abimelek, emangnya saya kekurangan orang gila, mesti tambah satu orang gila dari orang asing ini. Diusir. Dianggap udahlah, orang gila mah diapain juga nggak ada gunanya. Ya, di titik ini dia memilih memuji Tuhan pada segala waktu. Saudara, begitu simpel, saudara. Saya cuma mau bilang ini. Ketika puji-pujian kepadanya tetap dalam mulut kita, ketika saudara dan saya memiliki gini, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Tuhan ada gembala saya, takkan kekurangan saya. Ketika saudara masih memiliki, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku nggak lupakan semua keuntungannya. Diampuni segala dosaku, disembuhkan dari segala penyakit, ditebus dari segala kerusakan, dimahkotai kemurahan dan favor. Mulutku dipuaskan dengan kebajikan, sehingga masa mudaku diperbarui seperti pada burung raja wali. Saudara, itu pujian. Terusin, Mik. Buka, Mik. Ayat ketiganya. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Di gua nih, saudara, di gua Adulam. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengar dan bersuka cita. Ada yang dengar. Ada 400 nanti pengikutnya. Nanti kita baca ya. Tapi kita lihat dulu ini keputusan Daud. Pada masa terkelamnya, buronan raja diusir dari musuh Israel. Ya, sana sini udah nggak ada harapan sebenarnya. Hanya kasih karunia dan kesetiaan Tuhan yang dia harapkan. Biarin orang dengar. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan misalnya gitu. Ya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, inilah pemazmur, saudara. Nyanyian Mazmur 34 ini luar biasa juga ya. Mendengarnya dan bersuka cita. Ayat 4. Muliakan Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. 5. Aku telah mencari Tuhan dan ia menjawab aku, melepaskan aku dari segala kegentaranku. Kita udah tinggal mengalihkan aja masalah kita dari masalah kepada Yesus. Dia melepaskan aku dari segala kegentaranku. Dia bukan gentar lagi, saudara. Masa-masa terkelam. Dilepaskan. Balik-balik ya, 1 Samuel 22. Waktu dia lari ke Gua Adulam, saya mau kasih lihat aja. Siapa yang ngumpul? Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Tuh, ya dia lari katanya kan dari Abimelek. Ketika saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ya, saudara-saudaranya, seluruh keluarganya. Jadi apa? Soalnya mereka juga kena mungkin. Karena buronan raja. Buronan Raja Saul, ya pasti saudara-saudaranya dicari ke situ. Ke rumahnya. Mungkin rumah-rumahnya dibakarin, kali diacak-acak. Akhirnya saudaranya kumpul. Siapa lagi yang kumpul? Ayat 2. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati. Nah ini kalau bahasa Inggrisnya in debt, ya debt itu hutang. Distress, kesukaran, stres, dan discontented. Discontented.
Ya, makanya disebutnya 3D Army nih. Kumpul orang yang punya masalah utang, hidup dalam kesukaran, hidup dalam sakit hati, kepahitan, nah gitu. Orang-orang hancur nggak? Orang-orang hancur, kumpul itu di Gua Adulam. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia, kira-kira 400 orang. Hanya 400 kira-kira. Orang-orang apa? Dalam hutang, dalam kesukaran, dalam sakit hati, kecewa, dikecewakan oleh siapapun. Banyak gak? Banyak. Jadi berkumpul orang-orang kepada Yesus bukan orang-orang baik, saudara. Ini kan gambaran Yesus juga. Nah, ketika tadi kita dengar di Mazmur 34 bagaimana Daud mengambil bermazmur, menciptakan mazmur kan di situ dia berkata bahwa Tuhanlah yang melepaskan dia. Coba balik ke 34. Bolak-balik ya nggak apa-apa ya. Ini kan paralel ya ceritanya. Ayat 3, ia mendengarnya bersuka cita. Jadi 400 orang itu mendengar. 4 ya, 5 ya, aku mencari Tuhan. Nah, tadi 6 sekarang ya. Tuhan yang melepaskan dia. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Itu cara satu-satunya jalan. Ketika dia menunjukkan pandangannya bukan kepada Saul yang kejar-kejar dia, tentaranya juga kita tahu ya Saul bagaimana kejar dia, berapa kali Daud bisa membunuh Saul tuh. Sampai begitu Tuhan orkestrasi gitu sebenarnya. Maka mukamu akan berseri-seri. Jadi ketika, nah ini bukti ya, kan tadi dalam hutang, kalau Daud udah jelas tadi kita lihat, buronan. Fugitif ya, fugitif bahasa Inggrisnya, buronan raja. Dan udah diusir lagi sama orang Filistin, udah pasti ya kan, mana udah ketahuan dia bahwa dia musuhnya orang Filistin. Utang, kesukaran, sakit hati. Ketika dia nyanyi mazmur ini, tunjukkan pandanganmu kepada Yesus, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Wow, saudara ya. Dari mestinya muka, waduh, itu datang semua orang yang punya utang, nggak bisa bayar utang, dikejar-kejar penagih utang. Stres, saudara. Stres. Ya, udah dikejar-kejar. Terus apalagi orang yang banyak kesukaran. Oh, keluarganya hancur, punya masalah ini, kok kayaknya nggak ada harapan, nggak ada ini, nggak ada itu. Yang sakit hati, dikhianati sama bosnya, dijahatin sama atasannya, sama keluarganya atau apapun. Ya pasti nggak ada yang mukanya bagus, saudara. Stres, sama juga stres. Tapi ketika dia menyanyikan, tunjukkan pandanganmu kepada Tuhan Yesus, mukamu akan berseri-seri. Kamu tidak akan malu tersipu-sipu. Tidak akan ya tidak akan. Absolut mutlak. Ayat 7. Ya, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Semua tertindas, semua orang yang tertindas itu mendengar. Tuhan mendengar. Dia menyelamatkan dia, ia menyelamatkan orang-orang tadi termasuk dia dari segala kesukaran. Segala, sama-sama katakan segala. Saudara dan saya ini harus belajar. Ya, terus mendengar kata segala, ya segala. Segala dosa, ya segala dosa. Diampuni, diampuni. Segala penyakit, segala penyakit. Segala penyakit disembuhkan. Segala kecelakaan, ya segala kecelakaan. Ditebus. Dari segala kerusakan, dari segala kesesakan. Ya, kesesakan itu kan sesak nih. Ini masalah yang udah lebih dalam, sesak sampai. Ya, dan ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Ya, jadi karena Daud tidak jelas dikejar-kejar, harus hidup di gelobang, di gua. Ya. Bagaimana dicari terus sama raja? Pasukan raja ya banyak. Susah nggak ngumpetnya? Susah, saudara. Benar-benar susah. Dia mau ngumpet di mana? Makanya kumpulnya sama orang-orang buangan aja semua. Tapi malaikat, dia mulai melihat pasukan Tuhan.
Sama-sama pasukan Tuhan. Ya, yang takut akan Dia. Nah, kembali lagi, takut akan Tuhan ini adalah worship dan meluputkannya. Kita melihat ya malaikat Tuhan. Suatu ketika waktu saya full timer awal-awal ya, gaji cuma 200 ribu, saudara. So, tinggal sebulan, tinggal tidur di gereja. Ya. Dan saya sudah memutuskan, Tuhan, saya nggak mau hidup kayak orang miskin kekurangan gitu. Enggak, beneran. Karena saya pikir gini, ya sebenarnya saya masih punya orang tua ya. Masih punya orang tua yang kaya lah gitu lah kalau orang bilang. Ya mobilnya banyak, rumahnya gede. Ya. Saya pulang ya saya buat makan. Tapi papi saya kan bilang gini, jangan ada yang bantu si Melki, dia udah salah jalan. Dia full timer. Dia itu di sekolahan S2 dari ITB. Tapi dia buang itu ke keranjang sampah, dia bilang. Kata bapak saya. Dan dia nggak ngomongin saya 2 tahun. Jadi ada waktu saya bangun tidur tuh nggak punya uang, saudara. Di gereja ya, di ruko, bangun sendirian. Tuhan, terima kasih, sambil memuji Tuhan ya, berdoa. Ya saya ingat doa bapak kami waktu, Tuhan terima kasih untuk makanan saya hari ini. Makanannya nggak ada, saudara. Tapi di otak saya begini, Tuhan terima kasih untuk makanan saya hari ini. Tuhan yang menyediakan. Saya tuh, terus saya merem gini, saya bayangin gini. Tuhan ya, saya percaya loh Tuhan. Tuhan bisa taruh nih dari langit, dari mana tuh, plek gitu nasi Padang di depan muka saya. Saya masih bilang gitu, saudara. Jadi waktu saya melek, saya mau melihat nasi Padang gitu. Mau lihat. Pak, dia melek ini nggak muncul nasi Padang ya, saudara. Ya Tuhan. Ya udahlah, saya tidur aja lah Tuhan. Saya bilang, daripada saya mikirin yang nggak bener gitu ya kan. Ya udah, saya tidur aja deh. Saya tidur lagi, saudara. Baru tidur lagi, baru plek gitu. Ini kan diranjang, baru bangun. Ya, baru kepalanya nyentuh bantal lagi, plek. Tiba-tiba ada yang ketok. Pak Melki, udah makan belum? Belum. Ayo makan yuk. Ya, saudara. Tetap Tuhan meluputkan. Ketika kita arahkan pandangan kita kepada Yesus, kepada Tuhan. Ya. Dan kita pasti ditinggikan. Nah, sekarang kan ceritanya tadi 3D Army, ya. Pasukan 3D. Debt, distress, discontented, ya. Dengan banyak hutang, banyak kesukaran, dan sakit hati. Ya, menjadi pahlawan-pahlawan, saudara. Nah, saudara gini, ya saya percaya kita terus ya hidup oleh iman. Apalagi Tuhan sudah bayar nih sekarang. Kan Yesus panglima bala tentara kita sekarang. Kita ikut aja terus. Kita jalan aja di jalan dunia ini ya. Kita tahu Tuhan beserta kita. Dia Immanuel, tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita tahu Dia baik. Itu yang paling penting juga. Jangan bersama Yesus tinggal, atau Roh Kudus ada dalam diri kita, terus kita pikir gini, waduh, Roh Kudus kan cuma cari-cari kesalahan kita nih. Roh Kudus kan hanya mendakwa nih. Ada yang percaya gitu soalnya, saudara. Ya nyusahin. Makanya ada orang kalau bikin salah, apalagi jauh-jauh dari Tuhan. Enggak, saudara. Tuhan dekat dan baik. Sama-sama kan, Tuhan dekat dan baik. Itu absolut mutlak. Amin. Ya, nah, buktinya. Nah, kan ketika pasukan tadi 400 itu mendengar, akhirnya mereka jadi apa? Nah, ini bagian terakhir ya. 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 12. Saya bacakan aja ya dengan singkat. Jadi ketika Daud worship, mereka mendengar bersama-sama Daud memperkatakan semua. Worship itu juga ingat ya, kata-kata pujian, mazmur, kata-kata firman kebenaran, direnungkan, dihaga, diperkatakan, terus, tenang. Ya tadi dibilang, dari stres, jadi nggak takut, masih di gua. Ya, tapi akhirnya mereka dikeluarkan dari gua dan menjadi raja. Ya kita tahu ya, Daud belakangan menjadi raja Israel. Nah, inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Dari gua Adulam nih. Sekarang kita mau fokus ke orang-orang yang punya utang, punya kesukaran, dan punya sakit hati.
Jadi apa? Salah satunya namanya Isibal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Dia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Ayat 9. Oh ya, ya jadi yang pertama tadi siapa namanya? Si Eliasar ya, Isibal ya. Jadi kalau bertempur pakai tombak, udah kayak film Jet Li aja ini saudara ya, film kungfu saudara, lawan 800 orang dalam satu pertempuran. Gak kebayang saudara. Makanya saudara ya, Israel itu waktu Tuhan yang berperang, menyadari Tuhan yang berperang, apalagi saudara saya, 1 itu lawan 1000 gitu. Jadi bandingnya 1 banding 1000. Makanya gak heran 1 800. Saudara kebayang gak? Ya, saya sih kebayang soalnya. Saya dulu pernah pertandingan karate Kyokushinkai saudara. 1 lawan 1 aja. Itu benjol-benjol saudara. Apalagi 1 lawan 800. Ya, ini pasti Tuhan. Ayat 9 ya, biar cepat ya. Dan sudah dia Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, dia termasuk ketiga pahlawan itu. Dan ini 3 Triwira ya. Jadi Isibal, ini Eleazar baru ya, bernama bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang Israel telah mengundurkan diri. Jadi pasukan ada Daud, ada dia. Karena lihat orang Israel lebih banyak, pada kabur yang lain. Tinggal dia berdua. Apa yang dilakukan ayat 10? Oh tadi mengolok-olok ya. Nah, tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu, tinggal melekat pada pedangnya. Artinya saking banyaknya dia bunuh orang ya. Tuhan memberikan hari itu kemenangan yang besar ya. Sampai buka tangannya gini aja udah gak bisa saudara. Ya kebayang juga. Ya udah pegang pedang, ini pegangnya udah ngelekat di sini. Rakyat kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Luar biasa, luar biasa. Ya artinya perkara-perkara yang ajaib saudara ya. 11. Beresin aja semua ya. Sudah dia sama. Ya, jadi ini yang ketiga, Isibal, Eleazar sama. Anak Age, orang Haran. Ketika Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri. Sama ya, udah melarikan diri ya, tinggal berhadapan sama orang Filistin. Cuma mempertahankan sebidang ladang penuh kacang merah. Hal-hal kecil juga, hal-hal nggak berarti, tapi menang. Ayat 12. Maka berdirilah dia di tengah-tengah ladang itu, dia dapat mempertahankan dan memukul kalah orang Filistin. Demikian diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Selalu garis bawah itu, Tuhan yang memberikan kemenangan. Tuhan yang memberikan kemenangan. Sama-sama katakan, Tuhan yang memberikan saya kemenangan. Apa persoalan saudara sebut? Masalah keuangan? Masalah hutang? Masalah, ada dia nih, mau anak? Ya, kandungan? Tuhan yang buka. Semuanya Tuhan yang memberikan kemenangan. Bukan kecil, besar. Sama-sama kata besar. Besar artinya apa? Great. 13. Kita beresin semua ya. Oh, sampai 12, sorry ya. Tadi sampai 12. Sorry. Ya, saya bilang 12 ya. Saudara, jadi kita melihat ya bahwa seperti Raja Daud katakan tadi dalam Mazmur 34 ayat 8, Tuhan kirim malaikatnya saudara. Tuhan kirim apa tuh? Reinforcement atau apa tuh ya? Apa pasukannya gitu yang menopang saudara. Kenapa? Karena kita meninggikan Yesus tadi, worship seperti Daud. Ya. Jadi ikut Yesus pasti ditinggikan. Nah kalau saudara teruskan tuh ya, dari 400 itu semua jadi orang-orangnya Daud, memerintah bersama-sama. Waktu Daud menjadi raja Israel. Amin. Ya, jadi kita ini apapun keadaan saudara, serendah apapun masa-masa atau kelam saudara, hutang, kesukaran, sakit hati, ya mulai memuliakan Tuhan. Cuma pilihan sederhana. Ya sembah Yesus, alami kebaikan dan kelepasannya. Yang percaya katakan amin. Ya saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, hidup saya penuh kesukaran Pak. Hidup saya penuh berat Pak. Hidup saya penuh duka cita, penuh banyak hal buruk. Saudara, kalau sudah mendengar rekaman ini,
Ya bukan kebetulan. Karena ada Yesus. Seperti Raja Daud. Dia adalah Raja Israel. Dia adalah Juru Selamat, saudara. Saudara ikuti saya berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Katakan. Ikuti saya berdoa ya sekarang. Katakan. Tuhan Yesus yang maha mulia. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Tuhan menyertai saya. Tuhan Yesus, Panglima Bala Tentara, menyertai saya. Tidak pernah meninggalkan saya. Dia adalah jalan. Dia adalah hikmat bagi saya. Hidup saya tidak sama lagi. Dia yang melepaskan saya dari kesukaran, kesulitan apapun, dan mengangkat saya bersama-sama dengan Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.